Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Lana dan Lani mengerjakan PR matematika. Waktu yang dibutuhkan oleh Lana dalam menyelesaikan PR tersebut adalah 12 menit, sedangkan Lani menyelesaikan dalam waktu 16 menit. Jika mereka mengerjakan bersama-sama untuk menyelesaikan PR, maka waktu yang dibutuhkan adalah... Nah, oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini ada kata-kata penting, yaitu mengerjakan bersama-sama. Nah, jadi karena ada kata-kata bersama-sama, jadi ada cara cepatnya, gitu ya teman-teman. Maka cara cepatnya perhatikan teman-teman. Kita tulis di sini 12 dan 16 ya. Kita tulis di sini 12, 16. Kemudian dibagi dengan 12, kemudian 16. Nah, ingat teman-teman, yang atas tandanya dikali, yang bawah tandanya dijumlah gitu. Jadi atas dikali, bawah dijumlah. Udah seperti ini aja teman-teman, tinggal kita hitung ya. Oke, kita hitung 12 dikali dengan 16 dibagi dengan 12 tambah 16, yaitu 28. Nah, kemudian yang bisa dicoret, kita coret ya teman-teman. Oke, dibagi 4, 28 yaitu 7, 12 dibagi 4 yaitu 3. Sehingga 3 dikali 16 sama dengan 48/7. Nah, jadi jawaban soal nomor 1 ini yaitu A teman-teman. Bisa dipahami? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Maka 101 ditambah 102 ditambah 103 ditambah sampai dengan 200 sama dengan... Oke teman-teman, untuk menjumlahkan seperti ini kita pakai cara cepat aja langsung ya. Oke, jadi caranya adalah banyaknya suku di sini 101 sampai 200 itu berapa suku teman-teman? Jadi ada 100 suku ya. Oke, kemudian dibagi dengan 2. Nah, lalu dikali dengan apa? Suku pertamanya 101 kita tulis di sini, ditambah dengan suku terakhirnya yaitu 200. Oke. Jadi cara cepatnya adalah banyaknya suku atau N dibagi 2 dikali dengan suku pertamanya itu A ditambah dengan suku terakhirnya yaitu UN. Nah, seperti ini teman-teman, gitu ya. Maka udah kita masukkan jadinya seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita hitung aja teman-teman. 100 dibagi 2 yaitu 50. Kemudian 101 ditambah 200 sama dengan 301. Sehingga 50 dikali 301 sama dengan 15.050 teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan 20. Lalu dikurangi 1, dikurangi 3, dikurangi 5 dan seterusnya sampai dengan dikurangi 19 sama dengan... Nah, oke teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini, caranya yaitu 2 dikurangi 1, gitu kan? Kita tulis di sini 2 dikurangi 1. Kemudian di sini ada 4 dikurangi 3, kita tulis 4 dikurangi 3. Selanjutnya di sini 6 dikurangi 5, kita tulis 6 dikurangi 5 dan seterusnya sampai di sini berapa? 20 ya. 20 dikurangi dengan yang di sini yaitu 19. Nah, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 4 dikurangi 3 sama dengan 1, 6 dikurangi 5 sama dengan 1, dan seterusnya sampai dengan 20 dikurangi 19 sama dengan 1. Nah, ini ada berapa kali teman-teman? Karena totalnya sampai 20, maka di sini dikali dengan 10. Nah, sehingga jadinya adalah 1 dikali 10 sama dengan 10.
Sehingga soal nomor 3 ini jawabannya adalah E. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Perbandingan nilai Ninda dengan Almira adalah 5:6. Sedangkan perbandingan nilai Anissa dengan Ninda adalah 11:9. Jika total nilai 660, berapakah rata-rata nilai mereka? Oke teman-teman, kalau teman-teman dikasih soal seperti ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa untuk menyelesaikannya? Nah, teman-teman tahu nggak, soal untuk nomor 4 ini bisa diselesaikan dalam waktu nggak ada 1 menit ya. Hitungan detik mungkin teman-teman, 10 detik atau 20 detik udah selesai, gitu ya. Kok bisa? Caranya mudah banget teman-teman. Tinggal apa? Tinggal dibagi aja. Jadi 660 ini nilai totalnya, kita tulis di sini. Tinggal dibagi dengan banyaknya siswa. Ada berapa? 1, 2, 3. Dibagi 3. Nah, 660 dibagi 3 yaitu 220. Jadi jawabannya adalah D. Loh, mudah banget kan? Nah, kenapa bisa seperti ini teman-teman? Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, teman-teman fokus ya, teman-teman konsentrasi. Nah, teman-teman lihat dulu apa yang ditanyakan di soal itu apa, gitu. Nah, kebetulan untuk nomor 4 ini yang ditanyakan adalah berapakah rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya apa? Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, ini adalah rumus dari rata-rata. Maka karena totalnya udah diketahui, ya langsung aja ditulis 660. Kemudian dibagi N itu banyaknya data. Banyaknya data itu berarti banyaknya siswa. Siswanya kan ada 3, yaitu Ninda, Almira, dan Anissa. Ya udah dibagi 3, sama dengan 220. Gampang kan? Nah, jadi teman-teman jangan sampai terjebak. Nah, eman-eman waktunya kalau terjebak. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Suatu pekerjaan akan selesai dalam 10 minggu oleh 8 orang pekerja. Berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai apabila dikerjakan oleh 5 orang pekerja? Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal tentang perbandingan teman-teman. Nah, perbandingan. Perbandingan apa di situ? Perbandingan antara banyaknya orang dengan waktu, gitu ya. Oke, kita tulis di sini. Jadi banyaknya orang dengan waktu. Nah, seperti itu teman-teman. Diketahui yang pertama di sini ada 8 orang. Kita tulis di sini banyaknya orang ada 8. Kemudian membutuhkan waktu 10 minggu. Kita tulis di sini 10. Kemudian yang kedua, di sini diketahui banyaknya orang ada 5 orang. Kita tulis di sini 5. Dan waktunya kita cari, yaitu X. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah diisi seperti ini, maka sekarang kita identifikasi bahwa perbandingan ini senilai apa enggak, gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah tahu belum kalau perbandingan itu kan ada 2 macam, ya kan? Yaitu perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai teman-teman, ya. Senilai dan tidak senilai. Dan nanti di soal, contohnya kayak gini, itu nggak akan dikasih tahu bahwa perbandingan itu senilai apa enggak. Jadi kita harus mencarinya sendiri, teman-teman. Nah, cara mencarinya perhatikan untuk membedakan senilai apa enggak. Oke, perhatikan ya. Jadi kita harus membayangkan atau berimajinasi, teman-teman. Contohnya seperti ini. Misalkan dalam suatu pekerjaan, misalkan nih ya, dalam suatu pekerjaan, teman-teman bayangin gitu ya. Jika banyaknya orang semakin banyak, berarti ini arah panahnya ke atas, orangnya semakin banyak ya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan semakin banyak atau semakin sedikit. Atau semakin lama atau semakin cepat. Gitu teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Jika di sini suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang orangnya itu makin banyak atau pekerjanya makin banyak, maka waktu yang dibutuhkan kira-kira makin lama atau makin cepat, teman-teman. Jadi, kalau pekerjanya diperbanyak, maka otomatis waktu akan semakin
sedikit teman-teman, atau semakin cepat selesai pekerjaan itu. Paham ya? Orangnya makin banyak, waktunya makin cepat. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini tanda panahnya berlawanan, satunya ke atas, satunya ke bawah, maka ini namanya perbandingan tidak senilai, ya. Kalau tanda panahnya sama ke atas semuanya, berarti perbandingannya senilai, gitu ya. Oke, jadi perbandingan ini perbandingan tidak senilai. Nah, kalau perbandingan tidak senilai bagaimana? Kalau perbandingan tidak senilai, maka nanti salah satunya dibalik. Perhatikan ya, ini 8 sama 5 kita tulis. 8/5. Sama dengan ya, 10/x kan harusnya. Itu kalau perbandingan senilai. Karena ini tidak senilai, maka ini dibalik ya, 10/x diganti dengan x/10. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, maka kita kalikan silang ya. 5 kali x yaitu 5x sama dengan 8 dikali 10 yaitu 80. Sehingga x-nya di sini sama dengan 80 dibagi 5 sama dengan 16, apa satuannya? Minggu ya, 16 minggu. Yang ditanyakan di soal apa teman-teman? Perhatikan, yang ditanyakan soal adalah berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai. Jadi ini teman-teman harus fokus berapa hari, bukan berapa minggu, kan gitu. Maka karena 1 minggu ada 7 hari, maka tinggal di sini 16 dikalikan dengan 7 aja teman-teman. Nah, 16 kali 7 itu berapa? Tinggal kita kalikan ya. Kalau 10 dikali 7 kan 70. Lalu ditambah dengan 6 dikali 7 yaitu 42. Jumlahin aja 70 tambah 42 yaitu 112 hari. Maka jawaban nomor 5 adalah A. Hati-hati teman-teman, kebanyakan kalau dikasih soal seperti ini langsung aja jawabannya main 16 aja. Ini salah teman-teman, gitu ya. Jadi harus dirubah dalam bentuk hari. Ya, oke. Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan 9 kuadrat sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini masih tentang FR deret angka, gitu ya. Kalau bentuknya kuadrat seperti ini, rumus cepatnya adalah n/6 gitu ya, dikali dengan 2n ditambah 1 dikali dengan n plus 1 teman-teman. Nah, ini adalah rumus cepat khusus untuk kalau bentuknya kuadrat seperti ini teman-teman, gitu ya. Oke, jadi ini adalah rumus yang digunakan ketika ada deret bentuknya kuadrat seperti ini. Kalau sudah kita masukkan, n itu apa? N itu adalah banyaknya suku. Di sini banyaknya suku ada berapa? Ada 9, gitu ya. Maka kita masukkan di sini, n-nya diganti 9 berarti 9 dibagi 6 dikali dengan 2 kali 9, yaitu 18 ya. 18 ditambah 1 yaitu 19. Lalu dikali dengan 9 ditambah 1 yaitu 10 teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita sederhanakan. Yang bisa dicoret, kita coret ya. 6 dengan 9 kita coret, masing-masing dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 dapatnya 2, 9 dibagi 3 dapatnya 3. Kemudian 2 dengan 10 juga boleh dicoret. 2 dibagi 2 dapatnya 1, 10 dibagi 2 dapatnya 5. Sehingga tinggal 3 dikali 19 dikali 5 sama dengan 285 teman-teman. Sehingga soal nomor 6 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Dalam suatu pemilihan presiden, calon presiden atau capres X mendapatkan suara sepertiga lebih banyak daripada suara yang didapat oleh capres Y. Dan capres Y mendapatkan suara 1/4 lebih sedikit daripada suara yang didapat oleh capres Z. Jika capres Z mendapatkan 24 juta suara,
berapakah jumlah suara yang didapatkan oleh capres X? Oke teman-teman, kalau mau mengerjakan soal seperti ini, jadi kita mulai dari yang paling jelas dulu. Nah, di sini yang paling jelas yang mana? Perhatikan teman-teman. Jadi di sini ada capres Z, dia mendapatkan 24 juta. Jadi jelas banget ya bahwa Z itu dapatnya adalah 24 juta. Nah, gitu. Kemudian baru kita lihat Y di sini. Y mendapatkan suara 1/4 lebih sedikit. Jadi Y-nya di sini dapatnya berapa? 3/4 teman-teman. 3/4 dari mana? Dari 1 dikurangi 1/4 gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan 24. Oke, kita coret yang bisa dicoret. 4 dengan 24 boleh dicoret, di sini dapatnya 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, jadi Y-nya sama dengan 18 ya. Kemudian karena Y-nya 18, kita nyari X-nya sekarang. X-nya sama dengan X mendapatkan suara 1/3 lebih banyak. Maka X-nya di sini sama dengan 4/3. Dari mana 4/3? 1 ditambah 1/3 teman-teman. Karena lebih banyak ya, jadi ditambah. Kemudian kita kalikan dengan Y-nya, yaitu 18. Nah, setelah itu kita coret yang bisa dicoret. Oke, di sini 3 dengan 18, sini dapatnya 6. 4 kali 6 sama dengan 24 juta. Nah, karena ditanyakan X, maka jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Jika soal PR ini perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa follow Instagram saya di @panoto_fyd. Kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman.